Selamat pagi Jun People, salam satu visi, satu hati, satu semangat, salam satu energi, bersinergi. Kembali lagi kita menyapa seluruh Jun People semua dalam briefing pagi hari ini. Bersama saya Emrita dan rekan saya Juni Gorobin Irfandi. Memasuki di awal bulan Juni, bagaimana nih kabar Jun People semua? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Mari kita awali briefing Senin di awal bulan ini dengan morning recap kegiatan kita selama bulan Mei. Jun People semua masih ingat kan minggu lalu kita telah mengajak Jun People semua untuk menuliskan sebuah perubahan. Berbicara tentang perubahan, Kak Robin sendiri nih, sudahkah melakukan perubahan selama bekerja di Jun Motor? Tentu sudah dong Kak, perubahan yang sudah saya lakukan, terutama untuk diri saya sendiri, yaitu lebih terorganisir, teliti, dan fokus dalam bekerja. Dan yang dulunya saya masih bingung, sekarang saya pelan-pelan sudah menentukan tujuan saya, agar nantinya bisa sejalan dengan tujuan Jun Motor. Wah, keren sekali ya perubahan yang sudah dilakukan oleh Kak Robin ini. Nah, buat Jun People semua yang sudah pernah melakukan perubahan atau masih bingung ingin melakukan perubahan apa, yuk simak spesial sharing session kita minggu ini bersama Bapak Bobby Wibowo selaku CEO Sun Motor Group. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Jun Motor semuanya, salam satu visi, satu hati, satu semangat. Apa kabarnya? Udah lama banget loh saya nggak nongol di hadapan Anda. Senang sekali hari ini menyapa lagi teman-teman Jun Motor dimanapun Anda berada. Kalau kita bicara tentang Jun Motor tidak pernah lepas dari kata-kata perubahan. Bicaranya semangat perubahan dan pantang menyerah. Kali ini saya mau berbicara tentang perubahan. Perubahan apa yang sudah terjadi di Jun Motor? Yang pertama-tama, sejak kepemimpinan saya di tahun 2013, 10 tahun yang lalu, kita mendorong berbagai macam perubahan. Dari perubahan
ahas, dari sistem perkaryawanan, penggajian, yang mana dulu karyawan di Jun Motor semuanya di bawah UMR. Sangat jauh di bawah UMR, mungkin bisa 40% di bawah UMR gajinya. Lalu saya melakukan pergerakan, mungkin kalau teman-teman yang sudah lama bersama dengan kami, masih ingat ya bagaimana kenaikan gaji yang signifikan hampir setiap tahun kita melakukan sampai hari ini bisa di angka yang seperti sekarang. Teman-teman, perubahan yang pertama kita juga di tahun ini melakukan perubahan tentang salary scheme. Skema pendapatan yang diberikan kepada rekan-rekan sekalian dengan adanya tunjangan performance. Siapa coba yang udah menikmati tunjangan performance-nya? Cabang-cabang mana yang sudah mencapai targetnya? Pasti menikmati tunjangan performance-nya. Tapi ada juga loh cabang-cabang yang bilang, Pak, kayaknya susah tuh targetnya, nggak bisa dah saya capai. Saya nggak pengen mencapai targetnya, karena nggak bisa, terlalu jauh. Rekan-rekan sekalian, kalau kita nggak capai target, bagaimana kita bisa achieve sesuatu? Bagaimana kita bisa mendapat sesuatu? Ini salah satu perubahan yang Jun Motor lakukan. Ke depan, kita juga sudah punya banyak rencana tentang perubahan. Tapi sebelumnya, tahun ini kita berubah yang kedua, yaitu PAS sistem kita. Wah, semuanya mengalami goncangan yang hebat. PAS sistem kita pun berubah. Apa yang berubah? Dari sebelumnya, penilaian sikap, performance, dan proses, sekarang kita berubah menjadi penilaian personal, progress, dan performance. Yang angkanya pun sangat signifikan berubahnya. Ya. Angka proses yang sebelumnya lebih besar daripada performance, sekarang angka progress lebih rendah dari performance. Tentunya angka PAS di Jun Motor mengalami nilai yang terjun payung di awal-awal. Khususnya sampai dengan akhir bulan lalu saya melihat data bahwa nilai PAS yang tercapai pas ya lolos hanya 65% dari total karyawan Jun Motor. Wah, berat sekali Pak kalau kita bicara tentang perubahan. Ternyata perubahan PAS membawa perubahan yang signifikan dalam mungkin penggolongan kita yang sebentar lagi kita akan putuskan pada bulan Juli nanti. Kalau kita nggak bisa kejar nilainya, mungkin golongan kita akan turun atau akan ada penyesuaian. Saya mau mengingatkan teman-teman, hidup ini terus mengalami perubahan. Perubahan yang akhir-akhir ini mungkin kita alami adalah kalau dulu orang perlu mengambil uang ATM, sekarang kalau bayar semua pakai kris. Betul nggak? Sudah mulai terbiasa kan? Scan. Pertanyaannya adalah, hidup kita sudah kita berubah atau belum? Atau mungkin masih sama setahun lalu, masih sama dengan 2 tahun lalu? Ilmu Anda sudah bertambah apa masih sama dengan yang kemarin? Karena kenapa? Perubahan itu adalah sesuatu yang abadi. Kata-kata itu saya yakin Anda sudah pernah dengar. Tapi seberapa banyak kita menghidupi kata-kata tersebut? Perubahan itu sesuatu yang abadi. Sudahkah kita mau menjadi pribadi yang abadi dengan menerapkan perubahan secara terus-menerus di dalam kehidupan kita? Karena kalau kita nggak berubah, kita akan lekam dimakan oleh zaman. Zaman dahulu mungkin pada saat kita kecil-kecil, kita melihat ada sesuatu yang hari ini udah nggak ada. Apa kira-kira? Kantor pos sekarang udah mulai nggak rame ya kayaknya. Padahal kita sekarang kirim paket. Kenapa? Padahal sama-sama aja. Karena branding nggak dikerjakan. Karena sudah nggak mengikuti zaman perubahannya. Udah nggak menarik, sekarang kalau mengirim lebih pengennya ke merek A, B, C, D ya bukan pos. Mungkin kantor pos masih didatangi buat mereka yang mau pensiun dan ngambil pensiunan, yang sudah tua-tua. Tapi bagaimana dengan yang muda? Dia lebih suka ke bank. Alobank, Genius, yang mungkin banknya nggak ada di umum. Kita melihat akhir-akhir ini bank yang kita gunakan juga mulai berubah kan pakai digital, bisa kris, bisa macam-macam dengan sebuah aplikasi. Perubahan adalah sesuatu yang pasti dan pasti terjadi. Jadi, bagaimana kita sebagai teman-teman Jun Motor mengikapi perubahan? Saya mau minta teman-teman sharing pada hari ini dengan teman sebelah Anda. 3 perubahan yang kamu lakukan bulan lalu. Jangan jauh-jauh. Bulan lalu. Mengapa? Karena perubahan itu adalah sesuatu yang abadi.
ada nggak ya, saya masih berubah nggak gitu. Karena perubahan itu akan membuat kita tetap hidup dan kita tetap bisa mengikuti era zaman ini. Karena apa? Kalau tidak bisa hidup, ya pasti akan mati artinya. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis yang dulunya rame, sekarang nggak rame. Mungkin kemarin es krim yang warna merah yang rame banget, mungkin sekarang udah mulai agak berkurang gitu ya. Kalau mereka nggak berubah, mereka akan segera ditinggalkan oleh zaman. Karena sebentar lagi mungkin akan muncul es krim hijau, es krim kuning, es krim biru, dan lain sebagainya. Padahal kemarin semuanya pergi ke es krim merah. Ya. Nah, pertanyaannya sama. Kalau kita berbisnis motor ini dan masih melakukan cara-cara penjualan 10 tahun yang lalu, pasti kita akan digeser. Yang kedua, kalau ahas kita masih bekerja dengan cara yang sama dengan 5-10 tahun yang lalu, maka kita nggak akan lagi menarik bagi konsumen. Karena kenapa? Karena konsumen selalu mau sesuatu yang baru. Dan apa yang viral itu yang sekarang dilihat oleh orang. Oleh karena itu, saya berpesan buat teman-teman, marilah kita, kalau ingin kita menjadi abadi lebih lama, marilah kita tetap berubah dan mengikuti perubahan yang relevan dengan zaman ini. Jangan lupa sharing kepada teman Anda, sebelah kiri kanan Anda, tentang 3 perubahan yang sudah Anda lakukan dalam bulan ini. Ya, dan bulan kemarin, ya, jangan lama-lama, karena kalau lama-lama sudah expired nanti. Perubahan perlu berlaku dengan cepat dan terus-menerus. Tapi mungkin kalau Anda belum melakukan perubahan, apa yang dapat dilakukan? Kalau Anda belum melakukan perubahan, saya berpesan, mungkin dari cerita tadi Anda bisa dapat hal apa yang mau Anda rubah di dalam diri Anda, pemikiran Anda, dan mungkin pekerjaan Anda serta kehidupan Anda. Rekan-rekan sekalian, di akhir daripada cerita saya hari ini, Cun Motor tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Jadi jangan sampai ada yang mengeluh, kok berubah lagi? Sebentar lagi PAS kita akan berubah. Kita akan punya critical success factor yang betul-betul pas dengan hari ini, yang relevan. Karena PAS kita mungkin usianya udah 2 tahun lebih, jadi sudah waktunya diperbaharui. Kita akan punya kebijakan-kebijakan yang baru tentang bagaimana sistem perkaryawanan kita, bagaimana karyawan bisa memiliki kenaikan jenjang karir yang baik, yang sudah dikomunikasikan sejak awal karyawan itu masuk. Ini salah satu perubahan yang kita inisiasi. Salah satu perubahan juga yang pasti dinanti-nantikan oleh Anda adalah sistem MySawan yang baru tentunya. Saat ini sistem MySawan yang kemarin sempat kacau pada saat bulan puasa ya, dan THR juga, saya menyampaikan bahwa saat ini kami sedang bekerja keras dalam melakukan pembaharuan sistem ini, dan kita sudah sampai pada sebuah gambar besar apa yang kita akan lakukan pada perubahan sistem MySawan di era digitalisasi ini. Kita menginvestasikan sebuah perubahan yang sangat signifikan pada sistem ini yang kedepannya akan memberikan kemudahan buat rekan-rekan tentang bagaimana Anda melakukan download slip gaji yang sekarang sudah akan segera dapat dilakukan. Yang kedua juga, kita akan melakukan banyak aktivitas secara online pada sistem MySawan. Yang mana kita semua bisa ngecek bagaimana saya, Suti, dan lain sebagainya, supaya kita bisa lebih terkoneksi dengan baik. Itulah perubahan-perubahan yang Cun Motor terus inisiasi. Karena Cun Motor mau menjadi perusahaan yang lebih lama, relevan, dan eksis di Indonesia. Saya kira bukan hal yang aneh lagi kalau kita bicara tanpa perubahan, mungkin saja kita akan berakhir besok. Akhir kata dari saya teman-teman sekalian, tetaplah terus melakukan perubahan di dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang relevan dan pribadi yang terus update sesuai dengan kebutuhan zaman, dan tentunya jadi pribadi yang lebih baik. Salam perubahan, dan mari terus kita menyatukan energi kita untuk bersama-sama menuju kepada Cun Motor yang nomor 1. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Cun People, itu tadi sharing session yang disampaikan oleh Bapak Bobby Wibowo. Bagi Cun People yang belum melakukan perubahan, semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Bobby Wibowo bisa memberikan inspirasi untuk melakukan sebuah perubahan ya. Dan untuk yang sudah melakukan, terus berikan perubahan-perubahan yang positif agar bisa mencapai tujuan Cun Motor. Ingat ya Cun People, perubahan itu sesuatu yang abadi dan pasti terjadi. Sebagai SDM yang unggul, kita harus mengikuti perubahan sesuai dengan zaman ini ya. Tahu nggak sih Cun People, kita punya 3 pemenang yang kisah perubahannya sangat menarik loh. Kita akan bacakan siapa saja 3 orang dengan perubahan menarik tersebut.
Yang pertama, Yuda Dwi S, mekanik cabang H23 Nganjuk, dengan cerita perubahan. Dahulu saya mengira kerusakan pada sepeda motor hanya itu-itu saja. Semenjak saya dicun, saya jadi lebih tahu lebih luas tentang kendala-kendala yang ada pada sepeda motor dan cara analisis serta menyelesaikannya. Hal itu menambah ilmu dan pengetahuan saya serta menjadikan perubahan dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, M. Nasar Bayi Haji, manajer H123 cabang H123 Caruban. Penjualan meningkat di H1 dan motor Honda Care akhirnya dapat terwujud. Yang ketiga, M. Lutfi, kepala bengkel cabang H23 Nganjuk, yaitu awalnya saya menjadi mekanik dan sekarang telah menjadi kepala bengkel. Sesuai dengan janji kita di minggu lalu, untuk ketiga orang yang memiliki perubahan menarik tadi, masing-masing akan mendapatkan saldo GoPay loh. Dan nanti pemenangnya akan dihubungi oleh divisi People ya. Selain itu, kita ada kabar yang gak kalah seru nih Cun People. Pada tanggal 5-7 Juni 2023, Cun Motor Group akan mengirimkan 17 perwakilan untuk mengikuti lomba AHAS Technical Skill Contest Regional Jawa Timur. Mohon dukungan dan doa dari Cun People semua ya, agar teman-teman yang sedang lomba dapat memenangkan juara 1, 2, dan 3. Cun People masih ingat gak lomba kisah inspiratif Cun Motor kemarin? Kita sudah dapat menangnya loh. Nah, penasaran kan gimana kisah inspiratifnya? Yuk kita saksikan video teaser pemenang juara 3 lomba kisah inspiratif Cun Motor. Namaku Kamil Mas Wahani, seorang pria tamatan SMK yang mempunyai pengalaman dan keahlian seadanya. Namun mempunyai tekad untuk bisa bekerja agar bisa membahagiakan keluarga. Karena saya tanamkan dalam diri saya, kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa. Selanjutnya, kita akan menginfokan kegiatan kita di minggu ini. Pada tanggal 10 Juni 2023, akan ada mini gathering dan joint event di cabang H123 Madiun dan H23 Ayani. Sebelum kita akhiri, kita akan mengajak Cun People semua untuk melakukan sharing mengenai 3 perubahan apa saja yang sudah pernah dilakukan. Dalam waktu 3 menit, Cun People bisa lakukan sharing dengan teman yang ada di kanan maupun di kirinya ya. Sekian briefing pada pagi ini. Salam satu energi bersinergi. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.